Anak kaya. Dari mana datangnya si rubah betina itu? Masih ada kita di mana? Pergi sudah. Jantan-jantan rendah ini layak jadi milikku, mangsa di perburuan pertama. Bau apa ini? Harum sekali. Siapa yang memanggil pengemudi pengganti? Orangnya di mana? Aku tidak bisa mengontrol diriku lagi. Tidak bisa. Jantan itu harus aku habisi. Pengemudi pengganti yang cantik. Nona, aku serius loh. Jangan sembarangan ya. Begitu menggoda ya. Cantik. Kamu mau apa? Cantik. Tolong. Ada yang bisa jadi saksi tidak? Ini dia yang mengajakku. Walaupun genku cacat. Tapi setelah makan kamu, bisa membuatku stabil lama. Dia mengajak sampai sejauh ini. Daging yang diantarkan ke mulut tidak dimakan. Itu lebih buruk dari binatang. Sudah menyiapkan banyak alat, penuh selera. Aku suka. Pesonaku tidak mempan padanya. Aku masih lemah. Ini sebenarnya terjadi apa? Jangan, tunggu. Tunggu apa lagi? Aku datang, sayang. Jangan. Orangnya di mana? Sudah pergi sepagi ini, bahkan tidak meninggalkan kontak. Anda memiliki pesanan pengemudi pengganti baru. Harap diperiksa. Kemarin transaksi itu gagal. Hari ini harus lebih banyak berlari. Ada apa ini? Semalam itu benar-benar seru. Sang harimau itu masuk keluar 7 kali. Di seberang, pasukan hancur berantakan. Tapi lawan juga bukan sembarangan. Bukan lampu hemat, menyanyi, bermain, dan bernyanyi. Berkolaborasi dengan baik. Benar-benar luar biasa. Kedua orang ini seperti dua lawan sepadan. Mengguncang dunia, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Tak tahu apa itu langit dan bumi. Ada apa ini? Bahkan lalat pun ikut campur. Sudah selesai. Pasti karena semalam, guncangannya terlalu kuat. Di mana dompetku? Makanya aku bilang kenapa lari begitu cepat. Ternyata ini penipuan. Sopir pengganti. Jangan biarkan aku bertemu kamu lagi. Ruangan ini terlalu jelek. Aku bahkan tidak menggunakan tenaga. Selamat pagi.
Pemeriksaan hotel. Ada orang. Ruangan ini sangat aneh, sampai-sampai bisa menjual diri. Tidak ada yang mampu membayar, harus segera pergi. Di mana skuter listrikku? Itu satpam yang menyebalkan. Di mana dia membuang skuter listrikku? Itu satu-satunya harta berharga. Hanya itu yang berharga. Berhenti. Jangan biarkan dia lari. Cepat kejar. Ada apa ini? Apa? Melaksanakan tindakan khusus. Orang yang tidak berkepentingan segera menjauh. Apakah kamu melihat sebuah mobil listrik merah? YCLE NIDITCYCLSH. Aku hanya mencari sepeda listrik. Kamu tidak perlu merekamku. Sebar saja di internet. Ternyata dia cuma orang biasa. Sepeda listrik yang jelek ini, kalau sampai menghambat tugas, itu hanya sepeda listrik yang jelek. Aku juga akan menghancurkannya. Orang seperti kamu, yang bahkan tidak bisa membunuh seekor ayam. Cepat pergi. Ini tempat rumahmu. Ini adalah bahaya terbesar. Sebagai pengguna kekuatan tingkat C, kamu bahkan menyalahgunakan kekuatanmu, melepaskan sisi binatangmu, mengulangi serangan pada wanita sendirian. Hari ini, Badan Pengelola Pengguna Kekuatan akan menangkapmu. Hanya tahu berkata sinis di samping. Tidak akan mengerti penderitaan kami. Penderitaan, kurangi omong kosong. Dia bahkan berencana menghancurkan semua gen untuk bertarung habis-habisan. Semua orang hati-hati. Weida, kau binatang. Dengan kalian saja. Mau menangkapku? Tunggu sampai aku menghisap darahmu. Ya. Sambil mengendarai motorku yang tercinta. Akhirnya aku menemukanmu, sayang. Menjadi. Hanya mengandalkan kamu. Aroma darah dari orang itu. Kenapa begitu lezat? Tubuhku memberitahu. Semua lukaku akan sembuh. Hisap dia, hisap dia. Aku harus menghisap darahnya. Itu dia. Kenapa dia masih datang untuk mengantar setelah semua sudah pergi? Sungguh bodoh. Skuter listrik. Cepat pergi. Astaga. Ini situasi apa? Astaga, apa ini? Skuter listrikku. Kita sudah sepakat untuk merebut dunia bersama. Tapi kamu... Kembalikan skuter listrikku. Aku tidak peduli dengan skuter listrikmu. Ayo, bawa nyawamu. Aku juga tidak melakukan apa-apa. Kenapa bisa terbang sejauh ini? Apakah kamu akan jatuh? Ya, panggil penyihir pasir. Apa mungkin kekuatan melebihi alat? Ahli terhebat yang melampaui batas deteksi. Cantik. Kamu harus jadi saksi untukku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak sengaja, melainkan dia yang menyerang. Senior, maaf, sopir pengganti. Tadi aku tidak melihat dengan baik. Sopir pengganti tidak mengenal gunung yang tinggi. Aku adalah senior. Mungkin saja. Kamu sudah melakukan hal itu. Aku pasti akan melaporkannya dengan jujur kepada pihak berwenang. Skuter. ONTL pihak berwenang. Orang-orang di pihak berwenang. Itu saat aku berumur 5 tahun. Ada seorang peramal yang bilang, Bodoh, aku akan mendapatkan. Ternyata yang aku dapatkan adalah makanan penjara. Lepaskan aku.
Saudaraku. Kita beruntung. Kali ini kita harus bersenang-senang, nanti bakal rusak. Tidak bisa main. Aku punya ambeien. Tidak bisa main. Aku punya ambeien. Ambeien apa sih? Bukankah itu cuma rasa berbutir? Bro. Tolong, cepat datang. Sudah datang. Tolong. Lepaskan aku. Seorang pemimpin. Aku punya ibu yang berusia 80 tahun terbaring sakit. Dan seorang anak kecil berusia 3 tahun. Yang perlu disusui. Kau sudah menangkapku. Mereka mau bagaimana? Ayo bawa dia kembali ke kantor. Aku tidak mau merasakan butir-butirnya. Aku tidak mau merasakan butir-butir itu. Aku tidak mau ada. Mengingat semangatmu yang berani. Oleh karena itu, kami memberikan penghargaan. Sandman. Dan bendera kehormatan dan sertifikat bisa diambil. Dia bukan penjahat biasa. Dia membawa banyak nyawa di punggungnya. Pelanggar hukum yang memiliki kekuatan. Ini termasuk dalam kategori menghapus kejahatan dan melindungi yang baik. Supir pengganti. Supir pengganti dengan kekuatan. Di sini adalah badan manajemen kemampuan. Sudah deh. Aku sudah hidup sekian lama, tidak pernah mendengar badan manajemen kemampuan. Kalian ini organisasi penipuan. Mau menipuku? Anak muda, supir pengganti. Di dunia ini, supir pengganti. Hal yang kamu tidak tahu, masih banyak lagi. Supir pengganti. Tidak percaya pada supir pengganti? Silakan lihat VCR. Setahun yang lalu, ilmuwan gila mencampurkan gen manusia dan hewan menjadi satu. Mereka yang menggabungkan gen hewan menjadi orang dengan kekuatan khusus. Badan Pengelola Kemampuan Khusus didirikan untuk mengelola orang-orang dengan kemampuan khusus ini dan dibentuk. Ini efek spesial 5 sen. Masih berani bilang, kamu bukan organisasi penipuan. Anggarannya terbatas. Cukup sekadar sebagai formalitas saja, kan? Selamat datang. Supir pengganti. Selamat datang bergabung dengan kami, Badan Pengelola Kemampuan Khusus, Tim Aksi Kelima. Wei bilang saya mau bergabung. Siapa bilang saya mau bergabung dengan lembaga kemampuan khusus kalian? Hebat sekali, Wang Zhen. Dengan kehadiranmu, tim kami akhirnya bisa dibilang ada harapan. Supir pengganti, tunggu. Hanya supir pengganti yang buruk. Hari-hari yang hanya berisi catatan, Wang Zhen tidak cocok untuk saya. Catatan, Wang Zhen semua. Permisi. Ada harapan, tim ini dan lembaga ini. Dilihat dari manapun, itu semua penipuan. Pastikan kamu sudah siap. Di sini, kamu adalah pahlawan yang berani. Tapi setelah ini, kamu mungkin jadi orang yang bermasalah. Saya ingin. Polisi pasti akan tertarik padamu. Sangat tertarik. Tadi aku berpikir, tempat ini lebih cocok untukku. Jadi aku memutuskan. Selamat datang, Komrad Wang Zhen. Rubah tua. Kamu memang hebat. Mengalahkan pemilik kekuatan C. Kamu ini, pasti bukan lawan yang mudah, terjebak di tanganku. Masih bisa kabur. Siapa yang mengizinkan kalian sembarangan menarik orang ke biro kekuatan? Apakah sudah ada persetujuan dariku? Bukankah itu Ketua Wu? Cepat, masuk ke kantorku. Aku buatkan secangkir teh. Tidak usah, Sao Zhenbang. Kalian dari grup 5. Cepat atau lambat akan bergabung dengan grup kami. Sebagai pengemudi, nanti, aku tidak mau ada orang sembarangan masuk ke tim kami. Dengan kemampuanmu yang payah, apa bisa satu pukulan mengalahkan pemilik kekuatan C?
Pasti ada kecurangan. Dalam permainan ini, dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk kecurangan itu. Pemimpin kami bilang kamu curang. Memang curang, mengaku saja. Aku melihatnya sendiri, masih bisa diragukan. Wang Zhen pasti adalah pemilik kekuatan yang sangat kuat. Dia pasti sedang menipumu. Aku segera. Sebagai pengemudi, buktikan dia adalah sampah yang tidak berguna. Baiklah. Manfaatkan kesempatan untuk melihat siapa sebenarnya Wang Zhen. Siapa dia sebenarnya? Jadi, Kapten Hao sudah membawa alat pengukur. Nah, coba saja. Ini kan hanya sebuah kristal. Untuk tes gen kalian, bukankah ini bergantung pada ramalan? Sampah tetaplah sampah. Supir pengganti. Tidak ada wawasan sama sekali. Supir pengganti. Ini adalah kreasi dari guru besar saya. Menggunakan dirinya sebagai template, menggabungkan berbagai teknologi canggih untuk menciptakan alat tes gen. Wang Zhen. Dan ini sampah. Alat ini daur ulang. Jenis warna menunjukkan bahwa dalam tubuh penyihir terdapat gen hewan tertentu. Supir pengganti. Karena guru besar Hao Guigui, dia menggabungkan gen terbanyak, total 3 jenis. Jadi alat ini bisa menunjukkan hingga 3 warna. Tidak terduga. Hao Guigui, kamu punya koneksi yang besar. Maaf, daur ulang. Tidak tahu berapa banyak gen yang ada di tubuhmu. Pemimpin kami menggabungkan gen makhluk dewa kuno. Gen Xuanwu. Gen apa Xuanwu? Supir pengganti. Supir pengganti, ini kan hanya kura-kura kepala hijau. Siapa yang kamu maksud dengan raja? Kapten Hao, jangan marah. Supir pengganti, dia masih baru. Supir pengganti, tidak paham aturan. Jangan sejajarkan dirimu dengan dia. Nak, cepat datang untuk diukur. Aku ingin lihat. Kamu ini apa sih? Supir pengganti. Wang Zhen, cobalah saja. Tidak ada salahnya. Kan, supir pengganti, sudah bertahun-tahun sebagai ketua kelompok ini, bukan hal yang mudah. Maksudmu, supir pengganti, jika aku tidak terbukti memiliki kemampuan, supir pengganti, masih bisa bergabung sebagai supir pengganti. Aku punya koneksi di penjara. Masuk ke dalam permainan, akan membantumu mencari tempat tidur yang baik, itu masih bukan masalah. Supir pengganti. Rubah tua, supir pengganti, nak, kamu masih saja ragu. Apa benar aku sudah menebak? Kamu benar-benar penipu. Supir pengganti. Ayo, tes saja, supir pengganti. Masih takut, supir pengganti. Supir pengganti yang bodoh. Kenapa tidak ada reaksi sama sekali? Nak, berani menipu di kantor pengelola. Kau lihat, aku bisa membuatmu cahaya ini, bahkan pengendali kemampuan tingkat S pun tidak punya. Bagaimana mungkin Wang Zhen? Wu Guigui si rubah hijau ini ternyata terhempas oleh cahaya yang dipancarkan oleh Wang Zhen. kena terbang? Ya, kamu bilang siapa rubah hijau? Yang kamu maksud adalah kamu. Iya, kamu rubah hijau ini. Sudah lama aku tidak suka padamu. Bagaimana? Dulu kekuatan kelompok kita yang kelima lemah. Dulu kekuatan tim 5 kami lemah. Kita harus lihat ini. Ekspresi si kecil Wang Ba. Tapi sekarang kita punya Wang Zhen. Ini kenapa bisa hancur? Bola kristalnya sudah hancur. Kamu punya kemampuan apa? Itu. Seorang sampah masih berani disamakan dengan ketua kami. Sudah sangat konyol. Itu benar-benar lucu. Juga tidak bisa terdeteksi. Apakah kekuatan ada batasnya? Seorang Wang lebih hebat dari yang aku bayangkan. Aku harus mencari cara menjaganya tetap di grup 5 kami. Ketua. Sekarang bagaimana? Nah. Wang Zhen, ya. Alat pendeteksi ini memang ada masalah. Ini memperbesar kekuatanmu. Tapi, kamu. Setidaknya, kamu sudah berhasil menyalakannya. Itu juga bisa dibilang memenuhi standar minimum untuk masuk. Ya. Itu.
Ning Ning, ya, Dengan kekuatan Wang Zhen ini, kamu harus lebih menjaganya. Sebaiknya bisa melindunginya 24 jam. Kamu harus benar-benar menjaga hubungan baik dengan Wang Zhen. Pegang Wang Zhen erat-erat di grup 5, melindunginya 24 jam. Itu berarti tidak bisa. Sampah. Pegang Wang Zhen dengan erat di tim 5. 24 jam. Jaga dia dengan baik. Apa itu berarti kita harus? Tidak bisa. Sampah. Mana mungkin Ning Ning melindungi kamu selama 14 jam. Sebaiknya kamu paham diri. Kalau tidak, saya tidak akan segan. Kamu tidak sopan kepada siapa? Ning Ning. Bicara selama 24 jam. Supir pengganti, nanti aku akan bawa Ning Ning. Supir pengganti, kembali ke rumahku. Buat kamu, kura-kura hijau itu. Supir pengganti. Sao Zhenbang, apa kepalamu sudah dipukul kuda? Kenapa kamu membiarkan Ning Menjadi orang yang tidak berguna. Sao Zhenbang juga yang kamu panggil? Panggil dia ketua Sao. Aku sudah lama tidak suka dengan kura-kura hijau ini. Tidak enak dilihat. Sialan kamu. Lagi pula, Ning Ning ini adalah putriku. Aku berhak membiarkannya bersama Wang Zhen. Bagaimana? Dan tidak hanya hari ini, aku akan menjaga Ning Ning dengan perlindungan 24 jam untuk Wang Zhen. Aku sudah membuat Ning Ning perlindungan 4 jam. Perlindungan dekat untuk Wang Zhen. Hei, Sao, kamu punya keberanian. Kelompok 5 kalian hebat sekali. Wang Zhen, kan? Aku ingat kamu. Kamu akan lihat bagaimana aku membuatmu keluar dari biro. Kamu berani mengganggu ketua kita. Kamu sudah mati. Ketua. Wang Zhen, ya, supir pengganti. Lihatlah Ning Ning kita. Bagaimana? Jangan Le. Ini bukan untuk membuat kura-kura hijau itu marah. Saya masih ada urusan. Saya pergi dulu. Bukan. Bukankah sudah disepakati perlindungan dekat selama 14 jam, kan? Ayo pergi. Wang Zhen. Sebenarnya kamu ada hubungan apa dengannya? Kemarin adalah pertama kalinya saya berburu. Saya malah ditangkap olehnya. Brengsek. Seandainya situasinya tidak aneh tadi pagi, saya perlu bertapa. Saya pasti. Brengsek. Kenapa saya selalu teringat padanya? Pergi sana. Kakak. Kenapa bisa marah sebesar ini? Kenapa kamu datang? Kakak bahkan tidak mengenali adiknya ini. Sangat tidak peka. Saya datang untuk memberitahumu. Jangan lupakan pertunangan dengan Raja Harimau. Kamu sudah menyetujui hal ini, kan? Saya tidak mungkin menikah dengan Raja Harimau. Jika kakak tidak mau mengganti teknologi gen Raja Harimau, maka jangan salahkan saya jika tidak sopan.
Kembali ke urusan. Hanya dalam beberapa hari, kekuatanmu kenapa bisa meningkat begitu banyak? Rencana untuk mengikatku untuk Raja Harimau gagal. Aneh. Kenapa dia bisa punya aroma pria, kekuatan bahkan lebih kuat dari saya? Apa mungkin? Tidak heran kamu sekarang tidak membutuhkan Raja Harimau lagi. Ternyata kamu juga punya rahasia kecil. Ya, kamu juga punya rahasia kecil. Ya. Ada apa ini? Kenapa kekuatan tiba-tiba jadi kuat? Apa karena malam tadi? Siapa yang merindukanku? Akhir-akhir ini benar-benar beruntung ya. Apa mungkin aku juga bakal bangkit dari keterpurukan? Kenapa kamu ada di rumahku? Kami dari Lembaga Kemampuan Khusus. Apa mungkin kami terhalang oleh sebuah pintu? Aku bisa mengerti, tapi kamu benar-benar mau Mengikutiku selama 24 jam. penjahat yang kami tangkap siang tadi mungkin masih punya teman. Kami juga begitu. Tapi aku tidur dengan sangat buruk. Aku juga ngorok. Bagaimana jika kita tidur di satu tempat tidur, menurutmu? Kamu lagi mikirin apa sih? Siapa yang mau tidur di satu tempat tidur sama kamu? Malam ini, aku akan tidur di sini saja. Ini apa sih? Tunjukkan padaku. Ini adalah beberapa hobi kecil pria. Kamu pasti mengerti. Seseorang bersembunyi di sini untuk bersenang-senang sendiri. Apa sih artinya itu? Lebih baik. Jadi seperti ini. Kenapa? Apa kamu tidak suka aku seperti ini? Bukan begitu. Ini kemajuannya terlalu cepat. Tidak baik kan? Apa yang tidak baik? Aku lebih proaktif sedikit agar kita berdua punya cerita. Aku tidak suka seperti itu. Ternyata, Kamu suka di atas, bukan aku. kenapa aku bisa tidak menangkapnya?
Ternyata begitu sulit menanganinya. Memang sama dengan pria lainnya, bukan orang yang selevel. Kakak, kamu ini memang menarik sekali. Saya juga kan, seorang pemuda yang penuh semangat. Sampai-sampai kamu menggoda saya seperti ini. Saya hampir tidak tahan. Kenapa saya bisa pingsan? Tidak mungkin. Wang Zhen dalam bahaya. Kalau begitu, jangan salahkan saya kalau saya kasar. Lalu kamu, jangan sungkan-sungkan ya. Wang Zhen, kamu baik-baik saja. Wang Zhen, cepat buka pintunya. Ini adalah Zining. Lalu kamu siapa? Wanita ini kenapa cepat sekali bangunnya? Siapa saya tidak penting. Yang penting adalah apapun yang kamu inginkan, saya bisa penuhi. Kenapa? Kalian para pria, bukankah kalian suka merasakan berbagai pengalaman dengan wanita? Bukan, kenapa kalian Selalu suka hal-hal seperti ini. saya jadi begini? Apa kamu tidak suka? Atau selera kamu yang unik? Wang Zhen, saya sudah masuk ya. Kenapa saya bisa duduk di pangkuanmu? Adik, lihat saya, apa saya terlihat seperti orang yang sedang jatuh cinta? Mau coba? Pemimpin, apakah kamu membiarkan saya bergabung hanya untuk membuat saya melakukan ini? Ayo, ikuti saja saya. Adik, Wang Zhen, jangan percaya dia. Dia pasti adalah penyusup itu. Dia sama sekali bukan ayahku. astaga, Apa ini penampilan aslinya? cantik sekali. Masih perlu berubah jadi orang lain untuk menggoda aku. Aku punya cara jitu menghadapi pria. Selalu berhasil. Tak kusangka hari ini kena gagal padamu. Sungguh menarik. Kakakku juga karena ini. Jadi terjadinya kudeta, kan? Kita masih punya banyak waktu. Kakak ipar. Harusnya yang pantas biarkan dia pergi. Wang Zhen, rubah kecil yang nakal. Kenapa kamu panggil dia kakak ipar? Aku juga nggak tahu. Jangan bengong. Cepat kejar. Yang pantas pergi memang cepat. Dia sebenarnya siapa? Aku rasa dia dari badan pengelola. Bisa berubah menjadi berbagai bentuk. Justru karena punya kemampuan yang rumit ini, dia bisa terus bebas. Nah, kamu dekat sekali denganku. Jangan bilang kamu punya niat buruk padaku. Umurmu sudah bisa jadi ibuku. Bagaimana kamu tahu dia tidak nyata? Petugas kebersihan dari mana yang kerja di jam segini? Inilah pentingnya survei publik. Pengguna kemampuan chameleon ternyata adalah buronan kelas B, menipu harta, menyediakan tempat persembunyian, barang untuk para buronan, membantu mereka melarikan diri, badan kemampuan akan satu suara. Kaya mendadak. Ternyata dia adalah buronan kelas B. Penipuan harta, menyediakan tempat persembunyian dan barang untuk para pelarian, biro kemampuan akan memperlakukan semua sama. Kita kaya, sekarang tidak tahu berapa banyak bonus untuk tim 5. Pemimpin tim, apa saya sudah menangkap orang yang sangat luar biasa? Tidak bisa. Dia tidak boleh tahu bahwa dia sangat kuat jika dia pindah ke kelompok lain. Bagaimana? Kita harus mencari cara untuk menahannya. RG, tapi, pencuri kecil ini. Kenapa kamu tertawa begitu gembira? Itu adalah sesuatu yang aku pikirkan tadi, hal yang menyenangkan. Tapi Wang Zhen, jangan marah ya, kesempatan masih ada di lain waktu.
Wang Zhen ini bukan. Oh, anak perempuanku, kamu jangan sekali-sekali memberitahu Wang Zhen yang sebenarnya. Kalau dia pindah ke kelompok lain, bagaimana dengan kelompok 5 kita? Pak. Kita berdua terus menipunya. Lagi pula, apakah baik menipunya seperti ini? Selama bisa menipu, ya sudah. Kalau tidak bisa, kamu menikahlah dengannya. Hanya cara ini yang bisa. Dia akan menjadi menantuku. Kalian ngomong siapa yang menikah dengan siapa? Tentu saja menikah denganku. Apa kamu mau menikah dengannya? Orang bodoh ini tidak layak. Kenapa kamu, kura-kura hijau ini, datang lagi? Siapa yang kamu sebut kura-kura hijau? Apa yang kamu dapatkan? Siapa suruh kamu setiap hari hanya memikirkan hal-hal indah seperti itu? Jika kamu terus membela dia seperti ini, nanti kamu akan menyesal. Ini urusan kita sendiri. Tidak perlu merepotkan Ketua Hao. Terima kasih atas perhatianmu. Aku sudah memutuskan. Setuju dengan Wang Zhen. Apa? Wang Zhen, aku sarankan kamu tidak meremehkan. Jika kamu berani menikahi Ning Ning, hari ini tahun depan, akan jadi hari peringatanmu. Tidak. Tidak, kenapa kalian tidak bertanya padaku? Setuju atau tidak? Wang Zhen, kita ini kan sudah seperti keluarga, tidak perlu merasa canggung. Bukankah kamu baru saja bilang, ingin memimpin tim 5 kita, menghadapi mereka satu tim? Kapan aku bilang begitu? Jika kamu berani, ayo kita bertarung secara adil. Jika kalah, segera pergi dari lembaga ini. Lalu jika Wang Zhen menang? Menang. Kita satu tim. Bebas untuk kalian tim 5 pergunakan. Ayo. Asalkan kamu bisa menang. Aku akan naikkan jabatan dan gaji. Ayo sini. Bagaimanapun juga, Dia tetap ketua tim kita. aku tidak bisa mengalahkan dia. Kenapa takut? Kamu sudah mengalahkan kelelawar. Dia hanya seekor kura-kura hijau. Bahkan jika kau gabungkan mereka berdua. Mereka juga hanya sama saja. Jadi, aku bisa. Masih harus aku yang pergi. Saya harus pergi. Pergilah. Ini Haogi, tapi bahkan 10 kelelawar pun tidak bisa mengalahkannya. Apa? Benarkah kura-kura hijau itu benar-benar sebanding? Setengah kilogram limbah besi dan 8 ons emas. Itu hampir sama saja. Aku percaya padamu, Wang Zhen. Ayo semangat, pergilah. Tak kusangka kamu yang payah ini, berani datang ke sini. Begini, aku juga tidak akan menyusahkanmu. Aku akan memberimu 3 pukulan terlebih dahulu. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Wang Zhen, jangan sampai kamu ditipu olehnya. Armor Suan Wu-nya, tapi adalah pertahanan yang paling kuat, seperti gurunya. Seorang pengguna kemampuan tingkat S, bahkan tidak bisa menghancurkan pertahanannya dalam 3 pukulan. Jadi buat apa aku bertarung? Anak muda, kesempatan sudah aku berikan. Karena kamu sudah menyerah, maka berlututlah. Panggil aku sekali kakek. Segala sesuatunya sudah sampai di sini. Mari kita lakukan. Anak muda. Kalau punya keahlian, Kamu bisa menghancurkan pertahananku. Ternyata kamu benar-benar pengecut. Bagaimana aku bisa memukul seperti ini? Kamu tidak perlu khawatir. Selama kekuatanmu cukup besar, tidak peduli ini apa, kamu tetap bisa memukulnya, guru. Jangan katakan kata-kata kotor ini. Pertunjukan ini harus dilanjutkan. Wang Zhen, semangat ya. Aku percaya padamu. Aku mendukungmu. Aku dukung kamu. Sampai di titik ini, bisa jadi kuda mati jadi kuda hidup. Kenapa pukulannya bisa sekuat ini? Bagus juga, kura-kura. Cangkang ini lumayan keras, ya. Dari tubuh ketua kita, tapi itu pertahanan terkuat, pelindung Suan Wu. Pukulanmu barusan, rasanya seperti menggaruk. Biar aku tambah tenaga.
Wu Gui Gui. Kamu baik-baik saja. Kenapa kamu berdarah? Kamu meremehkan siapa? Ini baru permulaan. Kalau berani, tantang ketua kami untuk bertarung. Jangan ngomong lagi, dengar. Tidak, suruh kamu diam. Segera serang. Belum makan, kan? Aku maksud kamu. Ketua Wu. Aku bilang gimana, ha? Masih mau bertarung atau tidak? Kenapa tidak bertarung lagi? Ketua kami, seorang pengguna kekuatan A-kelas. Apa dia benar-benar mengira? Dengan cara ini bisa melukainya. Sungguh konyol. Diam kamu. Kalau kamu bicara lagi, Aku akan ajak kamu makan hotpot daging anjing. Wang Zhen, aku tidak menyangka kamu bisa menang dengan begitu mudah. Jadi ini berarti aku cukup hebat. Kalau begitu, bukankah akan ada lebih banyak kesempatan untuk promosi dan kenaikan gaji? Kalau sampai orang lain tahu kalau dia sangat kuat, bagaimana aku bisa yakin dia tetap di grup 5? Sebenarnya bukan soal seberapa hebat kamu, melainkan itu kura-kura berbulu hijau. Dia mengalami masalah ginjal. Lihatlah. Dia sudah berkemih. Ternyata begini ya. Kamu bilang siapa yang bermasalah ginjal? Stasiun kereta bawah tanah Changning. Terjadi kerusuhan para pengguna kekuatan. Sekarang di lokasi sedang meminta bantuan. Situasi Ketua Wu sangat genting. Tolong kamu segera pimpin tim pergi untuk memberikan dukungan. Sekarang. Hal seperti ini, serahkan saja kepada tim kami yang kelima. Lagi pula, Ketua Wu masih perlu ganti celana. Tunggu saja. Tidak akan kubiarkan kalian lolos. Semua menunggu. Ketua, biarkan aku yang pergi untuk misi kali ini. Kamu adalah orang yang diinginkan sang harimau. Mau lari kemana? pengguna kekuatan tingkat A. Mari kita coba. Ikuti sang harimau dengan baik. Hidup enak. Tidak ada yang tidak ada padamu. Menjadi wanita sang harimau. Itu adalah keberuntunganmu. Kamu bermimpi. Menolak minum penghormatan, harus minum denda. Ini kamu yang datang menghampiri. Tidak salah lagi, kamu memang seperti Jin Fox. Bahkan mendengus pun begitu menarik. Sayang sekali, kamu adalah orang yang diinginkan sang harimau. Lepaskan aku. Ikuti aku dengan baik. Setelah menghabiskan malam dengan Wang Zhen, aku mulai merasakan ambang batas tingkat B. Aku akan berusaha menembus di waktu yang tepat. Sekarang jika ingin keluar dari situasi ini, Kenapa harus dipaksa naik jabatan? kamu cari Gui. Sudah sampai seperti ini, kenapa harus memikirkan orang seperti Wang Zhen? Kembali saja dengan jujur. Jadi istri Raja Harimau. Coba lihat dirimu. Mendingan ikut aku kembali. Singkirkan tangan kotor itu dariku.
Yang aku maksud itu, apakah telingamu tuli? Kamu itu siapa? Berani menyentuhnya? Wang Zhen. Kenapa dia bisa ada di sini? Seorang biasa. Bahkan ingin jadi pahlawan menyelamatkan wanita. Wang Zhen, cepat pergi. Kamu bukan tandingannya. Bukankah? Aku Wang Zhen sudah jadi supir taksi selama bertahun-tahun. Apa sih laki-laki? Penyimpangan. Aku adalah Spiderman. Aku lihat kamu orang bodoh. Gimana? Hati-hati, jaringnya beracun. Jaringnya beracun. Bodoh, terjebak kan? Wang Zhen. Kita hanya hubungan sementara. Kamu tidak perlu melakukan ini untukku. Pria berbicara, wanita jangan banyak bicara. Hubungan sementara. Bai Lingbing. Kamu tidur dengan sampah itu. Terus kenapa? Raja Harimau adalah pengendali kemampuan S-kelas. Kenapa kamu tidak jadi istri Raja Harimau yang baik? Sampai-sampai untuk pengemis seperti itu. Memberinya selingkuh. Awalnya masih mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Sekarang tampaknya tidak perlu lagi. Cuma kincang. Bahkan tidak layak untuk mengikat sepatu Wang Zhen. Baik. Sekarang aku akan menggantikan Raja Harimau. Memenggal kepalanya. Aku bilang kamu ini siapa? Pria bodoh. Bukankah kamu itu roh laba-laba? Kenapa kamu seperti burung beo? Berbicara terus tanpa henti. Burung beo. Apakah itu burung beo yang makan dari dalam dan menusuk dari luar? Beri aku antidotemu. Tidak benar. Tidak mungkin. Burung beo selalu berada di samping Raja Harimau. Tidak pernah pergi dari sana. Tapi racun jaringku dapat langsung membunuh 3 ekor gajah. Kenapa kamu masih hidup? Bagaimana mungkin? Apakah di dalam tubuhnya ada gen hewan penawar? Apakah kamu gila? Kamu bisa berbicara seperti manusia. Bagaimanapun juga, hari ini kamu tidak mungkin bisa keluar hidup-hidup dari sini. Kamu ini tidak manusiawi dan juga bukan hantu. Hari ini aku akan menunjukkan betapa dalamnya seni bela diri Tiongkok. Tidak mungkin. Pukul saja aku sampai jatuh. Kamu ini sebenarnya siapa? Siapa kamu? Aku adalah ayahmu. Sialan. Berani menyentuh wanitaku. Berani menyentuh temanku. Katakan tangan mana yang menyentuhnya. Raja Harimau tidak akan membiarkanmu pergi. Aku katakan padamu, kamu ini merampas wanita di siang bolong. Ini adalah tindakan kriminal. Bahkan harimau pun tidak bisa mengendalikanmu. Manusia rendah ini terlalu aneh, dan masih berhubungan dengan Bai Lingbing. Aku harus segera kembali untuk memberitahu Raja Harimau. Mau lari kemana? Aku yang menyuruhmu lari. Kamu sudah gila lagi. Aku jelas-jelas tidak berusaha keras. Ini bukan salahku. Kamu belum menyelesaikan tugas, kan? Ini tidak mungkin. Pengguna kekuatan tingkat Ta itu sudah gila. Dalam arti tertentu. Aku masih cukup hebat. Kamu keracunan. Tidak apa-apa, beri aku sedikit waktu. Aku bisa mengeluarkan racunnya sendiri. Wang Zhen,
bagaimana denganmu? Di sini semuanya berjalan lancar. Itu penyihir laba-laba adalah pengguna kekuatan tingkat A. Racunnya langsung menyerang saraf. Dan pengguna kekuatan tingkat C itu, dia juga seorang buronan. Kamu tidak bisa mengatasinya sendirian. Yang tingkat A itu Sudah aku kalahkan. pengguna kekuatan tingkat C. Dia sudah kabur, aku sedang bersiap untuk mengejar. Baik, aku sudah memanggil bantuan. Dalam 5 menit mereka akan tiba. Kamu tahan ya. Wanita cantik sepertimu, ternyata seorang buronan. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Tapi kita sebaiknya jangan bertemu lagi di masa depan. Di sampingku, kamu akan mendapatkan masalah dan bahaya yang tiada henti. Ini namanya sudah berbuat salah tapi tidak mau mengaku. Kamu mencuri dompetku, tidak hanya itu, kamu juga mengambil kepergaulanku. Sekarang tiba-tiba berbalik tidak mau mengakui. Kamu mau apa? Wang Zhen. Penyihir laba-laba itu, tapi dia adalah tangan kanan Qin Guang, kan? Kamu sudah mengalahkannya. Qin Guang pasti tidak akan melepaskanmu. Lagi pula, aku juga sudah tidur dengan istrinya. Memang begitu, datang ya datang saja. Kenapa kamu bisa jadi buronan di Biro Kemampuan Baru? Buronan, maksudmu? Kamu tahu aku buronan. Lalu kenapa kamu masih menyelamatkanku? Kita berdua sudah. Kita sahabat baik. Apa aku bisa membiarkanmu tanpa pertolongan? Sakit, pelan-pelan, pelan-pelan ya. Terima kasih. Kamu sudah menyelamatkanku 2 kali. Aku tidak bisa membuatmu terlibat lagi. Aku akan pergi. Jangan biarkan orang-orang Qin Guang menemukanmu. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Apa kamu benar-benar tidak takut? Tidak masalah, biar saja api burung melangit. Takut apa? Wang Zhen. Kamu harus baik-baik padaku mulai sekarang. Apa maksudmu? Maksudku, Bisakah kamu jadi pacarku? Aku tidak bermimpi kan? wanita cantik banget. Kenapa dia tiba-tiba bertanya padaku, mau tidak jadi pacarnya? Aku bertanya padamu. Mau atau tidak? Ini lukamu loh, belum sembuh. Aku masih harus mengobatinya. Kalau luka, Aku punya cara yang lebih baik. Ning-ning. kenapa gadis ini selalu suka? Menghilang tanpa permisi. Wang Zhen. Segera datang ke biro. Cepat datang ke biro. Mengingat kamu telah berprestasi 2 kali untuk biro, saya sudah mengajukan permohonan untukmu, kenaikan jabatan dan gaji. Sekarang kamu sudah menjadi wakil ketua. Jadi gajiku, apakah juga naik? Setidaknya harus 2 kali lipat. 2 kali lipat. Sekarang aku dapat 100.000 sebulan. 2 kali lipat. Jadi 200.000. Setahun jadi 240.000. Kenapa kamu senyum-senyum ke aku? Ketua. Gajimu berapa? Kamu ini, bocah nakal, masih mau mengincar posisiku. Dengar sini, tenang saja, jadi wakil ketua yang baik. Jangan hanya berhayal tanpa dasar. Sao Zhenbang. Kamu ini semakin tua semakin bingung. Sampai jadi wakil ketua, bodoh. Mungkin kamu kena gila. Dengar, kamu kura-kura hijau, tidak mau memperbaiki diri, malah suka menggigit orang. Wang Zhen. Jangan terlalu puas di sini. Kamu mengaku kerja keras ini. Aku sudah laporkan ke guru besar.
Ini adalah proyek ketigamu. Apakah guru besar itu sangat hebat? Pikirkanlah, itu sangat menakutkan. Dia adalah satu-satunya di dunia yang sempurna menggabungkan 3 gen. Pahlawan S-level. Semua yang mengganggunya akhirnya akan mendapatkan akibat yang fatal. Sangat hebat ya. Kalau begitu, aku pergi dulu. Aku akan melindungimu dengan baik. Ketua, kamu punya cara. Pemimpin, kamu punya cara. Saya akan berusaha membantu kamu memilih lokasi pemakaman yang baik. Pemimpin, apa kamu ingin saya mati? Lebih baik saya pergi. Sekarang baru tahu takut ya. Ketua kami sudah lama sekali menutup pintu pengelolaan. Kamu tunggu saja. Wu Gui Gui, kalian sudah keterlaluan. Keterlaluan. Mengaku-ngaku berprestasi, tapi itu melanggar aturan pengelolaan. Jika tidak ditangani dengan serius, bagaimana bisa melapor ke pengelolaan? Dan, kalian dari kelompok 5 melindungi sampah ini, juga tidak bisa lepas dari kesalahan. Kan. Tapi, jika kamu mau bersamaku, aku bisa minta pengertian dari guru. Biar kelompok 5 kalian menjadi anggota luar kelompok 1. Kamu mimpi saja. Jika sesuai dengan apa yang kamu katakan, jika Guru Qin mengakui apa yang dikatakan Wang Zhen itu benar, apakah kalian tidak seharusnya menjadi anggota luar untuk kelompok 5? Berjuang dengan keras. Aku sudah setuju padamu. Seorang pria sejati lahir di dunia ini harus menciptakan prestasi yang tiada taraf. Wang Zhen, keamanan kelompok 5 kami tergantung padamu. Jangan bergantung padaku, guru. Jangan bergantung padaku. Aku belum menikah, masih ingin menikmati hidup. Hidup ini belum cukup aku jalani. Aku pergi dulu. Jangan, jangan. Kalian. Siapa itu Wang Zhen? Seumur hidup ini, bisa melihat sekali S-level. Aku tidak akan menyesal. Ini dia yang disebut sebagai tekanan level S. Aku merasa hampir tidak bisa bernapas. Guru Qin, apakah Anda marah? Mengapa rasanya tekanan kali ini lebih kuat dari sebelumnya? Guru besar, Anda akhirnya datang. Ayo, indah sekali. Inilah kura-kura hijau yang dikenal sebagai leluhur tua. Apakah ini leluhur Anda? Apakah ini betina? Tapi dia terlihat lebih muda dariku. Itu karena Guru Qin memiliki Gen ubur-ubur mercusuar. dia bisa melalui diferensiasi sel agar dirinya tetap muda selamanya. Sebenarnya dia sudah. Benarkah? Kalian. Siapa itu Wang Zhen? Tidak baik. Aku harus segera pergi. Jika tidak, Nyawaku bisa melayang di sini. Kamu berhenti. guru besar. Dia adalah Wang Zhen yang telah menipu Anda. Guru Wang Zhen sudah datang. Kamu sudah masuk tahap ketiga. Mau kemana? Guru Qin. Anda pasti lelah setelah datang jauh-jauh. Kelompok 5 kalian. Tidak semua orangnya tidak sopan. Betul, betul. Silakan, silakan. Lihatlah seberapa kuat genggamanku. Bagaimana, putihkah? Besarkah? Nah, kamu.
Lalu kamu mau mencoba merabanya. Ini sangat tidak pantas. Baiklah, Kalau begitu, aku akan mulai. Deng Tuzi. Cari-san. Wang Zhen. Kamu benar-benar tidak menghormati guru agung. Kamu sudah ditentukan. Aku. Kau anak bau. Aku suruh kamu untuk menyenangkan orang itu. Siapa yang menyuruhmu menggoda orang itu? Hancurkan guru agung. Aku benar-benar berhutang padamu dari kehidupan sebelumnya. Bukan. Guru Qin. Jangan berdebat dengan anak kecil. Anak ini, dia telah menghina Anda hari ini. Setelah kita kembali, aku pasti akan membereskan dia untukmu. Jika kamu melukainya, sampai dia cacat, maka aku ini tidak akan kurang satu orang yang handal. Apa kamu setuju? Wang Zhen seharusnya tidak berniat menghina Anda. Mohon maafkan dia. Iya. Guru Agung, Wang Zhen pasti sengaja. Aku lihat dia tidak terlihat seperti orang baik. Guru Agung, Anda hari ini menghukumnya dengan tegas. Kenapa aku bukan orang baik? Aku maksudkan kalung yang ada di dadanya. Kalian pikir apa? Dan kamu juga, tanpa memperhatikan situasi, langsung memukulku. Apakah tidak ada keadilan? Ternyata yang dia maksud besar dan putih adalah kalung di dadaku. Apa benar aku salah paham padanya? Anak ini ternyata punya sedikit kemampuan, sampai bisa menghindari seranganku barusan. Maka aku akan coba sekali lagi panjang pendeknya. Aku bisa memaafkanmu. Tapi kamu harus berhadapan denganku dalam sebuah pertarungan yang jujur. Jika kamu bisa bertahan 1 menit di tanganku, aku akan percaya padamu dan aku akan memberikan kenaikan gaji kepada semua orang di tim 5. Kenaikan gaji. Wang Zhen, aku rasa yang dikatakan Guru Qin sangat masuk akal. Kamu bisa coba saja. Tidak ada salahnya mencoba. Bagaimana kamu bisa? Jangan memotong. Aku tahu batasanku. Wang Zhen, kamu hanya perlu menghindar. Menghindar selama 1 menit saja sudah cukup. Ini bisa dilakukan. Biarkan aku. Jika kamu berani menghindar, aku akan memukulmu. Itu, Wang Zhen. Seorang pria sejati harus berhadapan dengan jujur. Lalu bagaimana bisa menghindar? Ayo. Aku percaya padamu. Ketua. Ayo. Lakukan. Kamu harus baik-baik saja. Ayo, Wang Zhen, hati-hati. Wang Zhen, kamu mau melakukan apa? Apa yang harus aku lakukan? Dance. Bukankah kamu ingin menari? Tak kusangka kamu suka ini. Tenang saja, aku tidak bisa menjamin yang lain. Tapi aku pasti akan membuatmu menari dengan semangat. Sifu. Ketua. Mereka bagaimana bisa mulai menari? Kalau tidak mengerti, jangan bertanya sembarangan. Pasti ini ulah sang guru. Ingin memanfaatkan gurita yang ada di dalam dirinya. Dan sifat-sifat dari ubur-ubur. Membuat Wang Zhen semakin putus asa sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, dalam penderitaan yang disebabkan oleh 3 yang terjepit pasir, Wang Zhen hari ini pasti. Ternyata begitu. Tentu saja ini adalah Qin Laoshi. Bahkan sampai memikirkan langkah ini. Dia bahkan memiliki begitu banyak gen. Sepertinya aku harus menggunakan tangan pasirku. Sang guru.
Wang Zhen, kamu orang yang hina, berani sekali menyakiti sang guruku. Kamu melihat dengan mata anjing yang mana, sampai berani menganggap aku menyakiti dia. Dan kamu juga, aku hanya menari sedikit denganmu saja. Tidak perlu sampai menyakiti aku, kan? Laoshi. Apa mungkin ini adalah saat-saat dahulu, ketika menghadapi Raja Harimau Qin Guang, luka lama itu kembali muncul. Tadi sepertinya, gelombang gen di dalam tubuhnya, ternyata memicu reaksi balik pada lukaku. Apa arti luka lama itu? Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan padamu? Tentang penggabungan gen. Beberapa tahun yang lalu ada seseorang bernama Qin Guang, menggabungkan dua jenis gen, datang untuk menyusahkan lembaga pengelola. Dua jenis gen, apa dia seekor keledai? Keledai yang mana? Hanya saja Qin Guang ini sangat kuat. Dia menggabungkan dua jenis gen, namun tidak sebanding dengan Qin Laoshi yang memiliki tiga jenis gen. Keduanya saling melukai satu sama lain. Sang guru sampai sekarang belum sembuh. Seharusnya ini adalah luka lama yang kambuh. Sepertinya ini adalah luka lama yang kambuh. Jika ini adalah luka akibat kemampuan khusus, mungkin aku bisa menyembuhkannya. Kamu ngomong apa sih? Selama ini, guru besarku tidak pernah menemukan cara untuk menyembuhkan. Dengan kamu yang cuma seorang pecundang, bisa sembuh. Ngomong besar, tapi jangan sampai lidahmu terkilir. Guru, hari ini aku akan memberi pelajaran pada makhluk ini. Guru. Apa kamu benar-benar bisa menyembuhkan lukaku yang lama? Tentu saja, jika aku bisa menyembuhkan lukamu. Apakah itu bisa dianggap aku menang? Tentu saja, aku bahkan bisa menjadikanmu muridku, mengajarkanmu berbagai kemampuan istimewa. Ini benar-benar hasil yang tak terduga. Keponakanku yang baik. Kamu ngapain lihat aku? Aku tiba-tiba merasa, kamu ternyata agak menggemaskan. Kamu hanya sedang mengulur waktu, menunggu guru untuk membongkar kebohonganmu, agar kamu, si licik ini, hancur lebur. Gigit saja. Penjilat. Aku hanya membiarkanmu menghisap darahku. Kenapa kamu memukulku? Sungguh hanya menghisap darah, lalu apa lagi? Kamu pikir mau ngapain? Apa kamu ingin? Aku tidak. Apa hanya cara ini? Di depan umum seperti ini. Ini terlalu ambigu, kan? Harus menggunakan darahku untuk menyembuhkan. Itu harus langsung diserap. Jika terpapar udara, tidak akan ada efeknya. Bukankah itu hanya menghisap darah? Ya sudah, ayo kita lakukan. Gigi ini tajam sekali. Ini masih pertama kalinya dalam hidupku, begitu dekat dengan pria. Darahnya harum sekali. Tidak cukup, benar-benar tidak cukup. Bagaimana? Apakah ada efeknya? Kenapa kamu berbuat cabul? Segera turun. Wang Zhen, jangan lari. Guru Qin, jangan hisap lagi. Cepat berhenti menghisap. Kalau kamu terus, Wang Zhen bisa mati kehabisan darah. Apa ini namanya menghisap darah? Apa ini bisa dilihat tanpa bayar? Begitu saja. Guru Qin, jangan hisap lagi. Cepat berhenti. Kalau kamu terus, Wang Zhen bisa mati kehabisan darah. Salah, darahmu benar-benar berkhasiat. Maafkan aku, Wang Zhen, kamu tidak apa-apa kan? Guru Qin, dia memang terlalu kejam ya. Aku sih tidak apa-apa. Kamu sudah pulih. Benar-benar sembuh. Sepertinya kali ini Biro telah menemukan harta karun. Jadi, apakah itu artinya aku menang? Tentu saja. Mulai sekarang, kamu adalah muridku. Dia benar-benar berhasil menyembuhkan luka guru besar. Anak ini jangan-jangan menggunakan trik. Anak ini menggunakan trik apa ya? Ingin menipu agar bisa lolos. Kamu benar. Aku akan membongkarnya sekarang juga. Kenapa kamu buru-buru tanya aku panggil apa? Cepat panggil saja dia. Panggil saja. Kakek guru. Aku curiga pada Wang Zhen. Dia pasti menggunakan cara-cara kotor. Sampai membuatmu merasa lukamu sudah sembuh. Jika tidak, luka lamamu, kenapa bisa sembuh hanya dengan sedikit darah? Iya,
Pak Qin. Sekarang kamu sudah tertipu olehnya. Memperolehnya sebagai murid. Sepertinya kamu sudah terperdaya olehnya. Mohon kepada kakek guru untuk segera menghukumnya. Orang yang punya niat jahat ini. Segera hukum dia, kalian. Kalian. Aku akan menyelamatkan. Namun malah difitnah oleh orang lain. Hidupku sangat sulit. Gui, apakah kamu meragukanku? Tentu saja tidak, aku hanya... Jika begitu, segeralah akui Wang Zhen sebagai pamanmu. Jika tidak, aku akan memukul kepalamu sampai masuk ke cangkang kura-kura. Aku, kakek guru, paman. Suara lebih keras, paman. Suara lebih keras, aku tidak bisa mendengar, paman. Keponakanku yang baik. Jangan lupa nanti. Gabungkan kelompok kalian dengan kelompok kami yang 5. Segera mulai. Lepas jabatan Gui sebagai ketua, Wang Zhen. Wang Zhen, ayo pergi. Kakek guru. Wang Zhen. Tunggu saja kamu. Ini toko apa, guru? Ini tempat yang saya gunakan untuk menyembunyikan identitas saya. Ini juga digunakan untuk melatihmu secara khusus. Pelatihan khusus. Ikuti saya. Kamu terluka, lepaskan bajumu. Saya akan mengobati lukamu. Maafkan saya. Guru tidak menyalahkanmu. Ini semua karena reaksi saya terlalu berlebihan. Seharusnya darah saya terlalu menarik baginya. Ketika Bai Lingbing menghisap saya, juga sangat intens. Omong-omong, tentang apa yang terjadi hari ini, saya harap kamu bisa menjaga rahasia. Guru. Begitu banyak orang melihat, apakah masih perlu dirahasiakan? Ini akan saya jelaskan kepada mereka. Anggap saja tidak ada yang terjadi hari ini. Apa ini sudah zaman modern, masih begitu konservatif? Kamu pasti belum pernah pacaran, kan? Benar. Kamu adalah yang pertama, pria yang dekat denganku. Kamu adalah yang pertama. Pria yang dekat denganku. Apa? Kenapa terkejut? Jangan banyak bicara, berbaringlah. Apa yang aneh dari belum pernah pacaran? Mereka semua lemah. Untuk apa dibicarakan? Energi dalam tubuhmu banyak. Tapi masih kacau. Ini mengakibatkan setiap seranganmu selalu tidak tepat sasaran. Semua seranganmu hanya ada dua kemungkinan, yaitu tidak kena atau terluka. Tugas lembaga kami adalah untuk membuat para pengguna kekuatan dan orang biasa dapat hidup berdampingan dengan damai. Meskipun kamu sebelumnya melakukan hal-hal jahat yang sangat tidak termaafkan, tetap saja harus dikelola dengan baik. Guru, ini, kamu mau ngapain sih? Aku ini kan pria baik-baik. Jangan bicara, fokuskan semua pikiranmu ke tempat yang aku tunjuk. Kumpulkan semua energimu di sini. Kamu bisa membayangkannya seperti sebuah stasiun pengisian daya. Guru, tolong angkat tanganmu dulu. Guru, aku ini kan muridmu. Jangan sembarangan, guru. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Aku hanya ingin memahami keadaan hatimu. Bukan aku yang berpikir aneh. Guru, lihatlah dirimu yang sekarang. Ada sedikit urusan di rumah. Aku pergi dulu, guru lebih. Apa benar? Aku benar-benar punya perasaan yang berbeda padanya, Raja.
Ada masalah besar. Katakan cepat apa yang terjadi. Laba-laba diperintahkan untuk menjemput Nyonya ke istana. Nyonya bilang jangan harap aku akan patuh. Laba-laba jadi panik. Langsung menggunakan kekerasan. Lembaga menghilang. Pukulan menghancurkannya. Aku, sebagai pelayan, langsung maju. Ayo, ayo, ayo. Tanpa aku, apa yang akan kamu lakukan? Lakukan, lakukan, lakukan. Tanpa aku, apa yang akan kamu lakukan? Tanpa aku, apa yang akan kamu lakukan? Siapa yang bisa memahami isi hatimu? Berisik sekali. Kamu ngomong apa sih? Raja Harimau, sekarang kamu sedang dalam masa penting untuk berintegrasi. Ini adalah periode kunci. Jangan bergerak sembarangan. Cepat berbaringlah. Mesin rusak ini. Gen integrasi ini lambat sekali. Lagi pula itu sudah terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Itu warisan dari ilmuwan gila itu. Cari tahu siapa orang itu untukku. Aku ingat, saat itu istri beliau memanggilnya. Sepertinya dia pegawai baru dari lembaga. Ayo kita pergi, singkirkan dia untukku. Mengerti. Terima kasih telah menyelamatkanku kemarin. Kartu ini adalah kartu hitam dari perusahaanku. Bisa digunakan untuk mengakses aset miliaran. Jika ada tempat yang perlu dibiayai di masa depan, kamu tinggal gunakan kartu ini. Saat aku tidak ada di sisimu, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Tidak kusangka Xiao Bingbing bisa melakukan ini juga. Hari ini adalah hari Valentine. Ini adalah berkah dari langit. Kesempatan sebaik ini, jangan sampai terlewatkan. Datang begitu cepat. Kamu, Bukankah kamu dikurung di lembaga? bagaimana kamu bisa keluar? Melarikan diri dari penjara, bukankah itu sangat mudah bagiku? Jadi cepatlah pergi. Kenapa kamu datang ke rumahku? Bukankah kamu yang mengajakku? Aku yang mengajak. Pimpinan. Ada apa, Wang Zhen? Aku mengakui kamu hebat. Tapi, Kita benar-benar tidak cocok. ini. Bagaimana kalau aku menjembatani? Antara dirimu dan putriku. Pimpinan, apa yang kamu bicarakan? Pemimpin, kamu ngomong apa sih? Apa kamu masih belum paham dengan apa yang aku katakan? Lihat deh, apa yang kamu kirim ke aku. Terkejut, senang. Hancur sudah. Ayo cepat pergi, kamu ini. Informasi ini salah kirim. Jika kamu tidak pergi, malam ini aku pasti marah. Wang Zhen, buka pintu. Kenapa kakakku datang? Aku mengerti sekarang, tak terduga. Ternyata kamu suka yang begini ya. Tapi aku bisa mempertimbangkan. Memuaskanmu bersama kakakku. Jangan bercanda. Cepat sembunyi. Tidak, tidak. Bingbing, kamu datang. Kamu lagi ngapain? Kenapa lama tidak buka? Ini karena aku terburu-buru. Aku siapkan kejutan untukmu. Hampir saja lupa waktu. Kejutan apa? Bing Bing.
Jangan khawatir, sebentar lagi. Kamu lagi ngapain sih? Sangat misterius. Itu karena kamu sendiri yang mendekat. Jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Apa itu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tadi aku baru bunuh seekor lalat. Ini juga bisa disebut pahlawan menyelamatkan kecantikan. Banyak bicara. Kejutan yang kamu katakan. Astaga. Jangan-jangan datang lagi satu. Lihat, ini kejutan. Begitu disebut, langsung datangkan. Jadi, kamu pergi mandi dulu. Setelah mandi, kejutan akan datang. Aku. Wang Zhen. Ayo, pergi saja. Guru. Wang Zhen. Guru. Wang Zhen. Murid ingin lihat penampilan guru. Hari ini bagaimana penampilannya? Sangat bagus. Tapi guru, info itu saya kirimkan secara salah. Terkirim salah. Masih ingin menipu guru. Ekspresi wajahmu sudah terlihat jelas. Suara apa itu? Guru. Apakah kamu di toilet menyembunyikan perempuan? Kenapa bisa begitu? Guru, itu tidak mungkin. Saya. Ayo cepat. Melihat kamu yang terburu-buru, guru. Tapi guru, ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Ada apa? Kamu diusir. Kenapa? Karena kamu sudah membawa dia ke kamarmu. Guru, sebutan seperti ini tidak perlu juga. Guru, ini tidak pantas. Jangan panggil dia guru. Panggil dia Azi. Lagi pula, apa yang tidak pantas? Ada Xiao Longnu dan Yang Guo. Xiao Xilang dan Feng Xiniang. Guru, yang kamu katakan itu tokoh fiksi. Kita di dunia nyata. Tidak menaati. Masih memanggil dia guru. Walaupun itu kenyataan, ada Macron dan Brigitte. Madonna dan Rahim. Wang Zhen. Kamu di mana? Wang Zhen, apakah kamu benar-benar menyembunyikan perempuan? Maafkan saya, guru. Siapa ini, kok ada di rumah Wang Zhen? Seharusnya aku yang bertanya itu padamu. Di tengah malam begini, kenapa kamu bisa muncul di rumah Wang Zhen? Bukannya sudah bilang suruh kamu taruh barang di luar? Kenapa kamu bisa masuk? Aku keluar untuk bicara sama kamu. Barang apa? Barang itu sudah sampai. Aku keluar sebentar untuk menerimanya. Kamu istirahat saja dulu. Aku segera kembali, ya. Wang Zhen, bukankah kamu yang mengajakku keluar? Apa maksudmu sekarang? Kenapa kamu mendorongku keluar? Semua ini adalah salah paham. Pesan itu salah kirim dariku. Salah kirim, lalu kamu? Kamu sama sekali tidak memikirkan ini. Mengajakku keluar di hari Valentine. Lalu kamu mau mengajak siapa? Apa itu perempuan yang ada di dalam? Jujur saja, dia siapa? Jika aku tahu, kamu berselingkuh di luar. Aku bilang ya. Aku akan suruh ayahku untuk memotong gajimu. Memotong gaji. Dengar aku, dengar aku. Dia itu sepupuku yang jauh. Tidak ada yang namanya kencan. Dia hanya datang untuk menginap semalam. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Apa yang kamu katakan itu benar. Tentu saja, bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Dengar ya, kamu pulang saja dulu. Nanti aku yang akan mencarimu. Sudahlah, semuanya sudah selesai. Jangan marah lagi, ya. Sudah, semua urusan sudah selesai. Kamu juga jangan marah lagi. Malam ini tinggal kita berdua. Tidak,
kita harus keluar jalan-jalan. Aku sudah mandi. Kamu hanya menunjukkan ini padaku. Aku tidak peduli. Malam ini kita tidak pergi kemana-mana. Bukan, aku hanya... Wang Zhen, tiba-tiba aku ingat. Dia itu sepupumu yang kamu ceritakan padaku. Wang Zhen, kamu lelaki brengsek, berani tidak menghormati guru. Kenapa kalian? Wang Zhen, kamu berani sekali bersikap seperti ini padaku. Wang Zhen, bagaimanapun juga, kamu harus memberikan penjelasan yang jelas padaku. Kenapa kamu mengundang kami secara bersamaan? Aku bilang, kenapa kamu menghalangiku terus-menerus? Awalnya aku pikir kamu orang yang jujur. Tidak kusangka kamu berani sekali. Baiklah, kakak ipar. Aku sih tidak keberatan. Jika kalian semua, para saudari, juga mau berbagi denganku, maka itu akan baik. Itu bagus. Atau kalian bisa membiarkan aku saja. Aku tidak keberatan sama sekali. Kamu benar-benar membuatku kehilangan. Jangan marah, ya, pesan itu salah kirim dariku. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Wang Zhen. Aku tidak berbohong padamu. Percayalah padaku. Kalian. Kakiku. Kenapa kakiku tiba-tiba lemas? Sepertinya aku keracunan. Tapi, Kenapa aku baik-baik saja? Zen, kamu hebat juga ya. Bahkan di hari Valentine ini, dikelilingi oleh 4 wanita cantik. Siapa kamu? Kenapa kamu mengenaliku? Siapa diriku tidak penting. Aku datang untuk menjengukmu. Zuyeking. Kamu adalah anak buah Raja Harimau Qin Guang. Bingo, tebakannya benar. Mengenai hadiahnya. Biarkan kalian bertiga saja. Ternyata kamu punya kemampuan meracuni. Sekarang muncul juga. Apakah ini untuk pamer? Kamu memang target utama Raja Harimau. Sangat diperhatikan. Tentu saja aku harus memastikan menempatkanmu di posisi yang tidak nyaman. Ternyata kamu baik-baik saja. Serum ular bisa menetralisir racun ular. Tebak, di dalam tubuhku, selain Zuyeking, ada berapa banyak racun ular? Kalau bukan untuk membingungkanmu, aku sudah lama berdiri. Kaki ini sudah kesemutan. Aku juga terpapar racun untukmu. Kamu menggigitku, aku menggigitmu. Kita sudah saling bersih. Kamu benar-benar monster. Tapi, kamu baik-baik saja. Lalu kenapa? Mereka semua sudah keracunan. Jika kamu ingin mereka selamat, kamu harus mempertaruhkan nyawamu. Betul sekali, darahku tidak hanya bisa menyembuhkan, tetapi juga bisa menghilangkan berbagai racun. Sedotlah. Hati-hati, sedot pelan-pelan. Xiao Bing, jangan marah, cepat sedot. Sudah, cukup. Kalian hampir menguras habis darahku. Sekarang racunnya sudah terobati. Saatnya menghadapi anak buah Qin Guang. Tunggu sebentar. Kami dari Biro Kemampuan Khusus, bukanlah lembaga kekerasan. Kami bertujuan untuk membuat masyarakat lebih bersatu dan stabil. Jadi, aku memberi kamu sekali lagi kesempatan untuk berubah. Sedotlah.
Meskipun kali ini kamu telah menyelamatkanku, tapi saat kita bertemu lagi, kita tetaplah musuh. Lihatlah kalian, lengan aku digigit sampai seperti ini. Kamu pantas mendapatkannya. Sudah saatnya aku memberi pelajaran padamu. Kakak, jangan marah. Dia hanya sedikit terlambat melakukan kesalahan yang biasa dilakukan pria. Tentu saja harus memilih untuk memaafkannya. Tidak. Sudah mulai lagi. Aku baru saja menyelamatkan nyawa kalian berempat. Apa itu semua karena kamu, kakak? Raja Harimau. Cakar harimau merobek angin. Sayap elang menggores langit. Sayap elang menerjang awan. Petir melompat di ujung jari. Aku bilang, kamu bilang, pemimpin terlahir kembali, seperti bom nuklir yang meledak. Tapi aku rasa kamu terlalu kuat. Kakak, jangan berhenti hari ini. Aku bilang naik, kamu bilang naik. Di mana orang yang kau sewa? Aku bukan tandingan dia. Sampah. Apa gunanya kamu? Harusnya aku yang turun tangan langsung. Saatnya bertemu dengan agensi kemampuan, supaya para orang itu bisa bertemu. Bos keluar, aura meledak. Kemanapun kita pergi, seperti tuan besar. Kakak, hari ini benar-benar tampan. Aku sudah sabar denganmu cukup lama. Mulutmu bisa terus berbicara. Kenapa tidak ikut audisi? Bukan karena tereliminasi. Diam. Kalian berdua ikut untuk melakukan sesuatu. Kami sudah mendaftar, menerima pengawasan dari agensi kemampuan. Kenapa tidak bisa ikut masuk dengan Wang Zhen? Anjing kecil menjaga wilayahnya. Tidak tahu, masih mengira agensi kemampuan adalah milik keluargamu. Merupakan pelarian yang paling cepat dipromosikan di agensi kemampuan. Buronan. Mencetak prestasi. Aku menangkap para pengguna kemampuan. Mereka ditahan di mana? Mereka semua ditahan di penjara bawah tanah pengguna kemampuan. Beberapa orang ini, jika bukan karena keberuntungan, mungkin sekarang masih ada di penjara bawah tanah agensi kemampuan, makan makanan penjara. Beberapa orang, jelas-jelas tidak mempunyai kemampuan apapun, mengandalkan punya ayah di agensi kemampuan. Kalau tidak, bisa sampai sekarang. Kalian ini perempuan nakal. Makhluk ini memang nakal. Kamu ngomong siapa? Itu dia. Ada apa? Tidak terima. Ayo, masuk dan berkelahi. Berkelahi? Ya, berkelahi. Apa takut? Berkelahi. Tenang, tenang. Diam. Apa? Aneh. Siapa yang memanggilku keluar, tapi tidak muncul? Misterius. Kenapa bisa kamu? Jangan, tenangkan diri, seperti kata orang. Kerukunan membawa rezeki. Alarm, alarm, alarm. Level S, pengguna kekuatan luar biasa, alarm 1. Qin Guang. Kamu berani memecahkan kesepakatan, langsung menyerang ke sini. Apakah kamu ingin berperang dengan lembaga kekuatan? Apakah kamu ingin berperang secara total? Jangan banyak bicara. Hari ini aku sudah mencapai puncak kemampuan. Mana Wang Zhen? Suruh dia keluar untuk menerima konsekuensi. Sebelumnya juga baik-baik saja. Dia selalu ingin menikahi kakakku. Sekarang ini, begitu tidak berperasaan. Tidak ada rasa nostalgia sama sekali. Tidak ada rasa nostalgia. Kamu si rubah nakal. Karena sudah begini, aku tidak mau apa-apa lagi.
Mana Wang Zhen? Suruh dia keluar untuk menerima konsekuensi. Yang mulia Raja Harimau, aku adalah Xiao Gui Gui. Aku sudah tahu Wang Zhen, dia itu tidak berguna. Sudah terlanjur terlibat, ya sudahlah, bahkan berani menyinggung wanita Raja Harimau. Sekarang bencana sudah dekat, masih berpura-pura seperti kura-kura. Jangan banyak bicara, Wang Zhen bukan orang seperti itu. Dia tidak akan melarikan diri sendiri. Kalian memang buta. Hanya melihat dia sudah menolak. Masih bodoh-bodoh saja. Membantunya memperlambat waktu. Aku tidak akan menemani kalian di sini. Yang mulia Raja Harimau. Silakan saja. Terima saja. Kumpulan orang tidak berguna. Tidak berdaya. Jangan berbuat sembarangan. Aku yang akan jadi lawanmu. Guru Qin seharusnya bisa menahan Qin Guang untuk sementara waktu. Anak brengsek ini. Kenapa tidak terlihat? Kenapa bisa kamu? Bagaimana bisa kamu di sini? Kasihanilah aku. Tolong beri aku kesempatan hidup. Lalu bagaimana aku bisa membalas budi baikmu? Sejak hari kita berpisah itu, aku setiap hari memikirkanmu. Setiap hari. Bukankah itu bawahannya sang Raja Harimau? Pesona kakak sangat besar. Sampai-sampai bisa membuat penjahat berpaling dari kegelapan. Gadis, kita tidak mungkin bersama. Sejak dulu, yang baik dan yang jahat tidak bisa bersatu. Jujurlah padaku, kamu harus menerima perubahan. Berubah menjadi lebih baik. Siapa tahu masih ada kesempatan. Aku datang hanya untuk memberitahumu. Raja Harimau sudah pergi ke Biro Kemampuan untuk mencarimu. Raja Harimau Qin Guang, meskipun dia adalah salah satu pengguna kemampuan terkuat, dia pun tidak berani menyerang Biro Kemampuan. Dia menggunakan teknik terlarang dan menggabungkan gen. Setelah keluar kali ini, kekuatan dia meningkat pesat. Bahkan orang-orang Biro Kemampuan, tidak ada yang bisa menandingi dia. Lebih baik kamu cepat lari. Bagaimana bisa begitu? Mana mungkin aku mengabaikan teman. Meskipun itu Qin Chang, aku tetap harus kembali. Hitung-hitung waktu, sudah saatnya agar Wang Zhen menyelesaikan masalah ini. Selesai. Kamu siapa berani menghalangiku? Jangan banyak bicara. Sebelumnya keduanya terluka parah. Aku punya Wang Zhen untuk menyembuhkanku. Kenapa dia bisa pulih begitu cepat? Lebih kuat dari sebelumnya. Ada yang tidak beres. Beberapa tahun lalu, kita sudah bertarung sampai sama-sama terluka. Kini, apa yang membuatmu percaya bisa mengalahkanku? Kamu benar-benar tidak tahu diri. Tinggalkan aku di sini. Coba saja teknik ini dariku. Akan ada energi yang begitu kuat. Ini tidak mungkin. Sampah. Kekuatan hanya digunakan untuk memaksa yang lemah. Tidak ada yang bisa dilakukan. Gunakan kemampuanmu untuk hal yang benar. Menggabungkan gen ikan belut listrik ke dalam diriku. Saat ini, apa yang kau miliki untuk melawanku? Wu Gui Gui, kenapa kamu masih tertegun di situ? Dengan kemampuan pertahananmu, pergi bantu gurumu. Siapa tahu kamu bisa menang. Apa kamu mengira aku bodoh? Mereka berkelahi seperti dewa. Jika aku ikut, hanya akan kena pukul. Lalu bisa apa lagi? Tunggu saja di sini. Tunggu mereka menentukan pemenang. Kamu hanya kura-kura yang menyusut. Di mana Wang Zhen yang baik itu? Kenapa dia tidak ada saat seperti ini? Baru teringat padaku ya. Tidak mau bermain dengan kalian lagi. Qin Guang, Anda adalah idolaku. Tolong acak-acak pasir. Yang mulia Raja Harimau, Wu Gui Gui mengagumi Anda. Hari ini beralih dari gelap ke terang. Apa yang kalian lakukan di Biro Kemampuan? Ini barang apa sih? Wu Gui Gui, kau pengkhianat. Yang tahu situasi adalah orang pintar. Hari ini Biro Kemampuan, keadaan sudah tidak menguntungkan. Apa masih harus aku tinggal sebagai pengorbanan? Qin Guang. Apakah kamu berani menerima dia? Apakah kamu berani menerima dia? Kamu tidak mau. Dia adalah mata-mata dari Biro Kemampuan kita. Dia adalah pengkhianat yang ditanamkan.
Dia berani mengkhianati biru kita. Besok dia berani mengkhianati. Aku tidak peduli. Aku yang terkuat. Lalu, apa gunanya jadi penjilat? Kura-kura yang cerdas. Semua tahu harus memilih yang mana. Iya, 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 iya. Kalian bagaimana? Sudah hampir selesai. Dia bahkan tidak keluar untuk menyelamatkan kalian. Dan kamu juga. Sampai saat ini. Sudah sampai tahap ini. Apakah kamu masih ada yang ingin dikatakan? Wang Zhen pasti akan membalas dendam untukku. Baiklah, baiklah. Punya keberanian. Kalian bagaimana? Siapa yang memberitahu keberadaan Wang Zhen? Aku akan mengampuni dia sekali. Kita dianggap selesai. Meskipun kita harus berjalan hingga akhir hidup, kita akan bersatu karena dia, tanpa rasa takut. Tidak seperti kamu yang hanya bisa bersenang-senang, hanya bisa bergaul dengan yang menjilat dan mengelus, hanya bisa berkumpul dengan mereka. Akhirnya aku mengerti perbedaan antara kamu dan kakak ipar. Tidak heran kakak tidak suka padamu. Mimpi saja, sampah. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, aku akan memberikan yang terbaik. Sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Selama aku ada, hari ini tidak ada yang akan terluka. Kakak ipar, akhirnya kamu datang. Wang Zhen, kenapa kamu di sini? Dia datang untuk menantangmu. Selama ada gunung hijau, tidak perlu takut kehabisan kayu bakar. Kalian semua dalam bahaya. Bagaimana aku bisa lari sendirian? Lagi pula, dengan kemampuan seadanya dia mungkin sama dengan kura-kura itu. Hanya bantal sulaman. Nak, berani kamu kembali, telah menghina sang Raja Harimau. Bahkan jika kamu punya 9 nyawa, itu tidak cukup untuk menghadapi yang ketiga. Coba saja uji kemampuannya. Sang Raja Harimau. Aku terlalu lembek. Harus kamu yang turun tangan. Sampah. Apa gunanya kamu? Kalian semua. Aku sudah bilang. Kamu hanya bantal sulaman. Baiklah, baiklah. Kalian semua hanya mempermainkanku, kan? Ayo coba serangan terakhirku. Hanya dengan kamu, mau main listrik, isolasi. Belajar fisika dan kimia, bisa keliling dunia. Tidak ada yang perlu ditakuti. Melihat kamu saja sudah, yang belajar tidak baik. Kenapa kamu bahkan punya gen tumbuhan? Kamu ini sebenarnya apa sih? Dalam tubuhku ada berapa banyak gen? Aku juga tidak jelas. Pertama, aku antar kamu pergi. Nanti kita bicarakan. Kamu masih menganggap dirimu Raja Harimau Qin Guang. Hello Kitty masih lebih baik. Gimana? Tidak ada masalah kan? Wang Zhen, kakak ipar. Wang Zhen, kamu sudah membuatku khawatir. Khawatir apa? Kan aku baik-baik saja. Wang Zhen, ternyata tidak salah lihat. Kamu mengalahkan Raja Harimau Qin. Sekarang kamu adalah yang pertama di antara orang-orang dengan kemampuan di dunia ini. Pemimpin kelompok, kata-kata Anda terlalu berlebihan. Semua ini adalah berkat Anda. Tidak berani, tidak berani. Hari ini adalah hari yang baik. Kabar baik datang berpasangan. Malam ini, aku akan mengurus pernikahanmu dengan Ning Ning. Akan segera dilaksanakan. Tidak, Wang Zhen adalah pria saya. Siapa yang berani menyentuhnya? Kalau kakak tidak keberatan, aku juga tidak keberatan. Jadi pelayan yang tinggal di rumah. Wang Zhen, jangan-jangan kamu suka dengan saudara-saudara perempuan. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Tunggu.
Akhirnya kami bisa menyelamatkanmu. Tugas penyamaran ini dilakukan dengan baik. Siapa sangka, dahulu, eksperimen yang dibuang ini, kini bisa mencapai hasil seperti ini. Tak heran, dia anakku, Wang Zhen. 20 tahun yang lalu, pernah disebut sebagai pelopor evolusi manusia. Lucu, bukan? Ketika mereka memujiku, tatapan mereka penuh semangat. Namun saat mengkhianatiku, mereka lebih dingin dari pisau. Hanya karena aku mengajukan sebuah rencana, menginjeksi gen hewan ke dalam tubuh manusia. Mereka bilang aku telah menghina batasan alam. Akademi telah mengeluarkanku. Evolusi manusia sudah lama menunggu. Aku hanyalah orang yang berani berpura-pura menjadi Tuhan, memberikan kekuatan binatang buas. Ke dalam tubuh mereka. Mereka jadi lebih kuat. Aku kira aku berhasil, tapi dengan cepat. Seseorang tumbuh cakarnya. Seseorang bahkan kehilangan kemampuan berbicara. Mundur menjadi liar, ketakutan menyebar. Subjek eksperimennya mulai melarikan diri, tapi aku tidak bisa. Aku sudah dekat dengan tujuanku. Saat itu, anakku. Aku tahu. Takdir mengirimnya datang saat ini, hanya untuk membiarkanku melanjutkan eksperimen ini. Jadi aku secara pribadi menginjeksi puluhan jenis gen binatang buas ke dalam tubuhnya. Gen binatang buas ini harus menjadikannya karya terbaikku. Tapi dia tetap tidak bereaksi. Tidak ada perubahan, langsung tanpa reaksi. Tidak ada perubahan. Juga tidak ada kemampuan aneh. Aku tidak, itu tidak benar. Anak dari yang gelap. Rumah sakit terasing. Aksi jernih. Agen menyerbu laboratori aku, tapi semuanya sudah terlambat. Subjek eksperimenku sudah terbangun, tersembunyi di dunia ini. Dalam bayang-bayang, aku ditangkap di tempat yang tanpa nama. Seperti orang gila. Terkurung entah sudah berapa lama. Mereka mendirikan biro pengelolaan kemampuan, berusaha mengendalikan kotak Pandora yang aku buka. Aku mengira seumur hidupku akan membusuk di penjara ini, sampai aku mendengar sebuah kabar, dan itu tentang semua gen. Dunia ini pernah menjatuhkanku ke jurang. Kini, aku akan merebut kembali semua yang menjadi hakku. Aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Semua akan kembali padaku. Aku akan mendefinisikan ulang dunia ini. Aku akan membuktikan bahwa aku benar.